Engkau ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas setiap pemakaian Tuhan, atas tim pujian penyembahan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap umat-Mu memuji, menyembah Engkau Yesus Tuhan, Raja segala Raja. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berterima kasih hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Kami bersyukur Tuhan, kami sediakan hati kami untuk kami duduk diam, dengaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara bagi kami pribadi demi pribadi yang sederhana Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Pakai anak-anak muda tempat ini menjadi alat-alat kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan dan disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Masih Kristen, amin. Masih cinta Tuhan, amin. Masih Kristen, amin. Masih cinta Tuhan, amin. Ya, di tengah banyak influencer, YouTuber, artis, public figure yang menyatakan meninggalkan Kristus secara pribadi, saya berdoa kita tidak terpengaruh, kita tidak goyah, kita tidak ragu lagi, karena Yesus kita adalah Tuhan yang satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Mari kita sama-sama merenungkan ya sebuah tema baru di bulan Mei ini, yaitu generasi yang berdoa. Katakan bersama saya, generasi yang berdoa. Katakan bersama saya, generasi yang berdoa. Haleluya. Nah, apa yang menjadi goal dari penyampaian firman Tuhan hari ini? Ya, kenapa disebut generasi yang berdoa? Karena kita melihat di tengah dunia yang begitu edan hari-hari ini, gila hari-hari ini, ya kita harus lebih banyak berdoa, kita harus lebih banyak dekat sama Tuhan, kita harus lebih banyak intim dengan Tuhan, supaya kita tidak goyah, supaya kita tidak ragu lagi dalam mengikut Tuhan. Kenapa saudara-saudara, kenapa teman-teman yang saya kasihi, saya berdoa ya supaya melalui firman Tuhan di bulan ini, di bulan Mei ini, ya kita betul-betul ya menjadi pribadi yang pasti. Ya, kenapa? Ya, kita pasti mengalami Tuhan, kita pasti diberkati. Ya, sekalipun Mei katanya maybe no, maybe yes, tapi kita pasti menang, kita pasti berprestasi. Ya, karena Tuhan yang menyertai kita. Sebagaimana seorang tokoh Alkitab yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Daniel, ya, yang akan kita bahas melalui doa, ya, tentang doa dan doa. Ya, kalau izinkan saya bertanya, apakah doa itu penting, saudara-saudara? Ya, seberapa kita berdoa seminggu berapa kali? Ya, jawablah dengan dalam hati saja ya, teman-teman. Ya, cuma Tuhan dan kita yang tahu ya seberapa kita menganggap doa itu penting, karena kebanyakan ya anak-anak muda, remaja dan pemuda ketika hadapi acara ya misalnya KKR atau worship night atau ibadah padang, ya rasanya seneng banget ya siapin acara, betul-betul persiapkan, rame yang datang, rame-rame gitu ya, loncat-loncat. Tapi kita datang acara doa itu ya sepi. Yang ada hanya orang tua, yang ada hanya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, saya berdoa, ya, kenapa doa adalah nafas orang percaya? Teman-teman tahu bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, dan teman-teman mengakui bahwa doa itu penting. Ya, tapi seberapa kita menganggap penting doa itu, teman-teman? Ya, izinkan saya mengajak teman-teman dengan step by step ya, supaya kita mengerti apa isi hati Tuhan ya tentang generasi ini, supaya kita betul-betul tidak hanya berdoa buat pribadi kita tapi juga buat orang lain. Kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Multimedia bisa bantu saya tidak munculkan di PowerPoint. Daniel 6 ayat 1 sampai 12 yang ada Alkitab, Alkitab, apa lagi?
tab elektronik semuanya, silakan dibuka, nggak apa-apa, yang penting dimatikan notification-nya. Daniel 6 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 1, teman-teman ayat 2, saya baca ayat 3, teman-teman baca ayat 4 secara bergantian. Mengerti ya teman-teman? Daniel 6 ayat 1 sampai 11 kita baca secara bergantian. Di bawah judul perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Silakan. Mengangkat 120. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4, saudara. Oke, garis bawahi dulu ya, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ayat 4 ya tadi ya. Ayat 4 ya benar ya. Ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6. Ya, garis bawahi ya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saya lanjut ayat ke-7. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadapi raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Ayat 8. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa suatu perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar. Nah, teman-teman, di sini teks firman Tuhan ya, kita sudah membaca ya bahwa Daniel ada di dalam keadaan dijepit gitu ya. Artinya di situ Darius ya, pemerintahan Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja ya atas kerajaannya ya, bisa dibilang gubernur atau bupati lah, apa itu namanya. Dan di atas wakil-wakilnya itu ya, di antara wakil-wakilnya itu dia juga mengangkat 3 pejabat tinggi ya, artinya yang mengkoordinir dari wakil-wakil itu ada 3 pejabat tinggi ya, itu di ayat yang ke-3 tadi ya. Nah, dari 3 pejabat ini salah satunya adalah Daniel ya. Saya percaya bahwa Daniel bukan orang-orang yang biasa, Daniel bukan orang yang tidak diperhitungkan, artinya Daniel juga berprestasi ya, punya kompetensi yang baik ya ketika dia menjadi apa nih tadi, pejabat tinggi itu ya, salah satu dari pejabat tinggi ya. Daniel luar biasa ya, dia dikatakan mempunyai roh yang luar biasa ya, bahkan temannya ya, artinya rekan kerjanya ya, punya suatu maksud buruk ya, supaya mencari kesalahan si Daniel ini nih ya. Teman-teman ngerti ya sampai saat ini ya, sampai sejauh ini ngerti ya. Jadi setelah itu ya, Daniel ini dikatakan bahwa ya ia setia kepada Tuhan, karena di zaman itu ya tidak ada pribadi lain ya yang dianggap
Tuhan mungkin ya, karena di situ juga dikatakan bahwa raja pun bisa saja disembah itu ya. Aneh juga ya, saya juga melihat bahwa ini ya tidak benar gitu ya. Jadi satu-satunya hal yang bisa menjebloskan Daniel ke sebuah kesalahan, sebuah pelanggaran ya, untuk bisa menjebloskan Daniel ke kegawasian adalah mengenai ibadahnya kepada Allahnya, kepada Tuhannya, mengenai cara dia beribadah kepada Tuhannya. Ya, karena dia menyembah ya Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, ya, dan tidak ada kesalahan daripadanya sedikit pun. Ya, dalam kerjaannya mungkin ya bisa dibilang excellent, ya, rapi, ya, teliti, ya, cakap dalam pekerjaannya. Dan hanya itu yang bisa disalahkan ya, karena dia punya satu pribadi yang ia sembah ya Tuhan, dan dia berdoa kepadanya dikatakan 3 kali sehari. Nah, natsnya dari ayat yang ke-11 ini. Ya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti apa yang biasa, katakan seperti yang biasa. Katakan bersama saya, seperti yang biasa. Ya, jadi teman-teman, ya Daniel ini biasa melakukan itu teman-teman. Biasa berlutut, biasa berdoa, biasa memuji Tuhan. Ya, jangan sampai setelah khotbah ini disampaikan teman-teman bilang, wah gereja ini ngajarin doa terus gitu kan. Jangan-jangan gereja ini tidak melakukan bakti sosial, ya. Gereja ini tidak melakukan penginjilan, gereja ini tidak memberikan sumbangan. Ya terserah saudara berpikir apa, menilai apa, tetapi ya buktinya ya semua hal yang Yesus lakukan ya gereja ini pun ada programnya teman-teman. Ya, penginjilan ada, ya sosial ada, semuanya ada teman-teman. Jadi ini yang biasa dilakukan Daniel teman-teman, berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. Ya, saya yakin situasinya tidak mudah di zaman itu. Ya karena apa? Ada larangan raja. Ya, kalau misalnya Daniel ini kedapatan berdoa, ya Daniel ini kedapatan di situ menyembah Allah lain, ya Daniel ini akan masuk ke gua singa. Walaupun kita tahu akhirnya bahwa Daniel ini ya tidak sedikit pun ya tercakar, ya tercengkeram, termakan oleh singa. Wow, gitu ya. Sedikit pun tidak ada goresan, tidak ada luka dalam tubuh Daniel, teman-teman. Akhirnya kita tahu ya, teman-teman. Tapi saya berdoa kita belajar hal ini, teman-teman. Ya, Daniel melakukannya dengan setia, dengan kasihnya kepada Tuhan, karena sebuah habit ya, teman-teman, yaitu kebiasaan. Seberapa dari kita yang sudah lama ya, kapan terakhir engkau berdoa? Kapan terakhir engkau bercengkrama dengan Tuhan? Ya mungkin kau pelayanan dengan hebat, mungkin kau menyanyi dengan hebat, mungkin kau bermain musik dengan hebat, tetapi engkau lupa doa, lupa berbicara dengan Tuhan. Tuhan sedang menunggu engkau di belakang sana, di kamarmu, ya di tempat privatemu, di tempat pribadimu, di tempat paling VIP, ya, artinya tidak ada yang bisa menemui Tuhan. Ya di situ Tuhan sedang menunggu engkau. Ya sama seperti kalau kita lihat dalam rumah orang Kristen ya, biasanya ada gambar Yesus lagi ketok pintu. Ya seperti itulah Tuhan sama kita. Ya Tuhan enggak perilaku ya sembrono atau tidak sopan. Tuhan enggak paksa kita untuk dobrak pintu kita. Ya Tuhan ketok pintu. Halo anakku, mau enggak engkau berkomunikasi dengan aku hari ini? Maukah engkau bercengkrama, bercakap-cakap dengan aku? Ataukah doa kita hanya bersifat permohonan? Yang penting ya sekolahku baik, orang tuaku punya duit buat nyekolahin aku. Yang penting semua kecukupanku, kekayaanku, ya kepintaranku Tuhan berikan.
Hawa nafsuku Tuhan penuhi, semua tentang aku dan aku, teman-teman. Ya. Jadi ada sebuah resolusi yang Daniel lakukan, teman-teman. Ya luar biasanya dia lakukan itu, berdoa 3 kali sehari. Ya, kadang-kadang kita yang punya resolusi awal tahun, oh iya, hari ini aku mau beresolusi bahwa tahun 2025 aku akan baca Alkitab ya sehari 5 pasal atau 2 pasal. Dan berjalannya hari ke hari jadi lupa. Ya karena kita melupakan ya keintiman itu dengan Tuhan. Kita hanya memikirkan target resolusi kita itu dengan Tuhan. Mari kita melihat esensi dari persekutuan kita dengan Tuhan, doa kita dengan Tuhan. Ya, yang menarik adalah bahwa Daniel tetap tekun berdoa. Ya, di tengah dunia yang begitu, situasi yang begitu mengancam, teman-teman. Kalau kita baca di bagian ini, teman-teman, ya kelihatannya ya Daniel waktu orang-orang itu mau nangkep Daniel itu ya, mau dibawa ke gua singa, ya nggak mungkin lah lagi doa namanya tiba-tiba langsung ayam-ayam gitu kan, kaget atau latah atau gimana gitu lah ya. Yang namanya lagi doa, lagi situasinya lagi kusyuk gitu ya, pasti kaget aja lah. Tapi nggak nyampe latah gitu lah ya, nggak nyampe betul-betul saya melihat ya, membayangkan skenario-nya terjadinya seperti itu, teman-teman. Ya karena lagi doa, lagi betul-betul ya nyanyi nyembah sama Tuhan. Ya tiba-tiba ada orang-orang datang membawa Daniel ini. Ayat 20 dikatakan demikian. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Ia lagi ngecek nih, ya gimana nih Daniel ketika di dalam, ya. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, bahkan ya Darius ini yang mempertanyakan apakah Daniel masih hidup nggak nih ketika di gua singa itu, atau udah mati nih. Ya, sama seperti yang biasa dilakukan, seperti hari-hari yang dilakukan, dia hanya berdoa, menyembah, itu saja, teman-teman. Ya. Dan kita baca di sini bahwa ketika doa ini menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, ya saya percaya bahwa mujizat menjadi sebuah gaya hidup. Yang percaya katakan amin. Mujizat menjadi gaya hidup, teman-teman. Mari saya ajak teman-teman, ya saya berdoa, ya anak-anak muda di tempat ini tidak hanya berdoa untuk keperluan pribadi, tetapi berdoa karena engkau punya hati untuk sesamamu, teman-temanmu, orang-orang di sekitarmu, teman-teman. Yang kedua, ya Daniel mengajarkan ya kepada kita semua bahwa mengucapkan syukur dan penyembahan adalah sebuah elemen dari doa. Ucapan syukur dan penyembahan adalah elemen dari doa. Kalau katakan elemen berarti dia ada di bahan dasarnya dari doa lah ya. Elemen itu kan bahan dasar ya. Ketika kita membuat kopi yang enak gitu ya, ada kopi, ada gula, ada susu itu ya. Ya membuat roti itu kan ada tepung, ya ada telur dan lain sebagainya, teman-teman. Ya. Nah ini elemen, teman-teman. Elemen dari doa adalah ucapan syukur dan penyembahan. Ini yang dilakukan Daniel setiap hari, hari demi hari. Ya, ucapan syukur dan penyembahan. Daniel selalu terbiasa mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika dia ada di gua singa, teman-teman, ya, dia tetap bersuka cita, ya, dan ya didapati bahwa Daniel ya tidak diremukkan oleh singa-singa itu. Ya, Daniel baik-baik saja. Ya, bahkan di situ dikatakan bahwa ya Tuhanlah yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat. Ya, dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Ya, luar biasa, teman-teman. Apa yang dialami Daniel ini, teman-teman. Ya, sehingga Daniel juga mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pemerintahan koreksi. Jadi dua pemerintahan ini nih, ya dua presiden lah istilahnya, dia punya kedudukan yang baik, teman-teman. Nah, saya nggak mengajarkan saudara untuk berdoa supaya kita
dengan sebuah kita tuh kayak minta timbal balik sama Tuhan. Kita tuh kayak minta balas budi dari Tuhan. Ini aku udah berdoa nih, ini aku udah penyembahan nih, aku udah ke gereja nih hari ini. Tuhan kasih apa yuk? Tuhan kasih apa lo? Kok hidupku gini-gini aja? Kok keluarga aku masih berantakan? Ya, kok papa mamaku masih berantem? Jangan-jangan kita punya pola pikir yang demikian, teman-teman. Padahal ya harusnya doa adalah sebuah pengucapan syukur dan penyembahan. Ya, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutmu penuh dengan pujian, ucapan syukur. Ya jangan sampai mulutmu hanya keluarnya statue. Ya kan saudara? Ya hari-hari ini saya bingung juga ya, di media sosial yang keluar statue lagi. Ya kan? Jadinya kita mau makan ingat statue, mau minum ingat statue, apa-apa ingat statue. Ya kan? Padahal yang back to topik ya. Padahal ya doa ya harusnya ya di mulut kita adalah penyembahan dan juga ucapan syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, teman-teman, saya berdoa ya betul-betul kita alami ini ya seperti Daniel yang diangkat Tuhan ya menjadi seorang pejabat. Ya, apapun ya posisi teman-teman hari ini ya, kita pasti pengen ya kita diangkat Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi seperti apa yang dialami oleh Daniel, teman-teman. Ya, yang bagian yang ketiga yang saya sampaikan adalah berdoa tidak hanya berbicara tentang kebangkitan atau ya kebaikan pribadi saja atau kemenangan pribadi saja, namun berdoa juga tentang kemenangan orang lain. Ya, doa tidak hanya untuk kemenangan pribadi, tapi doa juga hanya tentang kemenangan orang lain. Ya, ketika ya Daniel sedang berdoa, ya Daniel sedang berdoa untuk bangsanya. Saya percaya ya, karena ketika Daniel memimpin yang menjadi orang yang dipakai Tuhan ya dalam pemerintahan itu, ya dia betul-betul berdoa ya buat bangsanya supaya betul-betul ya mengalami Tuhan ya, karena kesaksian ini adalah kesaksian yang unik, kesaksian tidak didapati dimanapun. Ya betul-betul keluar dari gua singa itu tanpa cacat, tanpa goresan, tanpa luka sedikit pun, teman-teman. Dan ya saya percaya ya teman-teman, ketika kita menjadi anak-anak muda, remaja dan pemuda yang betul-betul ya tidak mengikuti arus dunia ini, kita betul-betul punya prinsip, kita betul-betul memegang firman itu, ya kita akan menjadi orang-orang yang berbeda. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul mengalami revival, bukan hanya untuk pribadi tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Ya, tidak hanya generasi itu. Ya, dikatakan bahwa Daniel seorang luar biasa ya, karena kesetiaannya kepada Tuhan ia menjadi tangankan Raja Babylon 3 generasi. Ya, Raja Babylon ya dia dikenal sebagai nabi yang perkasa, takut akan Tuhan, yang mendapatkan penglihatan, memahami mimpi-mimpi, yaitu semua karena apa? Hubungan pribadinya dengan Tuhan, teman-teman. Ya, mari tidak hanya berdoa untuk pribadi, saya berdoa ya untuk kota ini, untuk anak muda di kota ini ya teman-teman. Saya berdoa ya gereja ini bukan isinya orang-orang suci, orang-orang yang kudus ya, orang-orang yang 100% ya merasa bahwa tidak punya kesalahan ya. Tapi saya berdoa ya ada orang-orang yang hancur ya, yang narkoba, yang keluar dari penjara, yang baru kena kasus ya datang ya untuk menyembah Tuhan, teman-teman. Ya, ini doa saya, teman-teman. Ya, revival itu nggak terjadi hanya untuk di image saja, nggak hanya untuk yang anak-anaknya ya berjemaat di gereja ini saja, teman-teman. Tapi saya berdoa betul-betul revival ini terjadi di kota ini, teman-teman, di bangsa ini, teman-teman. Ya, saya percaya teman-teman ya, kita teman-teman pengurus, teman-teman leader tempat ini, kita sepakat sama-sama berdoa. Ya, revival ini betul-betul terjadi, teman-teman. Ya. Saya percaya teman-teman, ya ini akan terjadi di tengah-tengah kita ya, sehingga saya berdoa ruangan ini terus dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, teman-teman. Ya, saya tutup dengan ini, teman-teman.
ya, sebuah kampus di daerah Kentucky, Amerika Serikat, ya, bukan Kentucky Fried Chicken, ya. Di situ ada sebuah kampus namanya Asbury, ya. Asbury ini adalah sebuah kampus di mana, ya, biasa melakukan doa di kapel, ya. Dan tahun 1970, ya, ada seorang mahasiswa namanya Sam Dixon, ya, dengan rendah hati berbicara dengan teman-temannya, ya. Ini bukan gereja, teman-teman. Ini universitas, ini kampus, tetapi betul-betul dia mengalami revival yang luar biasa. Ya, bisa minta tolong multimedia tampilkan videonya sambil saya undang pemain keyboard bisa bersiap-siap. Kita saksikan videonya dalam sebuah tayangan di berita, ya, Asbury Revival. Ya. At Asbury University has turned into something much bigger. Now people are coming from other cities and colleges to be a part of what's happening. Sean Moody explains in tonight's LEX 18 Big Story at 11. On a Friday night at Asbury University, a chapel service doesn't really seem all that unusual. For the people here tonight, though, this is something different. There's just like not even words to describe it. Because it's not really a Friday service at all. We've been here 56 hours. This is what a 10 a.m. Wednesday service has become. It just never stopped. People just never left, never went to class, never went to lunch, and then later people started coming back to chapel. Ava Miller's a freshman. She was here Wednesday morning when this started. She said when it ended at 11, people just kind of lingered and the band kept playing. Since then, people have come in and out continuously, keeping the service going. Administrators have brought in food and water for people. Miller says it's spread beyond Asbury's campus. Last night we had people from Transylvania, we had people here from Asbury, of course, like UK. We had in the middle of the night a bus from Mount Vernon Nazarene College come down with just a bus of, like a van of students that just came. Ohio Christian University, there's like revivals that's like breaking out there. Administrators here say this kind of thing has happened a few times over the years. In February 1970, there was one that went on for 144 hours. However long it goes this time, they hope it leaves an impact. And so our prayer is that God would be honored and that students' lives would be changed, but all of our lives would be changed. In Wilmore, Sean Moody, LEX 18 News. Oke. Jadi teman-teman, Asbury ini kampus yang umum gitu ya. Artinya walaupun kampus Kristen ya, kampus yang ada chapelnya, kapelnya, tempat ibadah, tapi hanya untuk intern ya. Kalau teman-teman yang punya persekutuan mahasiswa ya, kayak Eira itu di persekutuan mahasiswa pasti tahu ya, kalau di persekutuan mahasiswa ya paling yang datang ya mohon maaf ya paling cuma di kampusnya itu saja. Tapi ini luar biasanya sampai orang-orang di sekitarnya, ya orang-orang dari luar yang mendapatkan sebuah berita bahwa ada kegerakan yang luar biasa, kegerakan doa melalui seorang pribadi namanya Sam Dixon itu, teman-teman. Ya. Hanya dari seorang ya yang betul-betul ya bersepakat dengan teman-temannya, yuk bikin doa yuk. Tadinya ini seminggu sekali harusnya. Chapel ini cuma seminggu sekali, tapi jadi setiap hari. Karena betul-betul mereka haus untuk bersekutu aja. Ya saya nggak tahu cerita di baliknya. Ya saya cari di searching gitu kan. Apakah ada orang yang sembuh? Apakah ada orang yang dapat di situ jadi kaya? Apakah orang yang dapat di situ jadi sembuh dari penyakitnya, utangnya lunas? Di situ nggak ada. Saya cari di internet artikel-artikel, kok nggak ada ya? Kenapa mereka mau datang ke situ? Karena ada Yesus di situ. Saya yakin percaya teman-teman. Ya. Mereka haus, mereka mau bersekutu, mereka mau ketemu Tuhan di situ. Bukan hanya mahasiswa di situ, teman-teman. Ya teman-teman bisa cek apa yang saya katakan di sini. Ya, saya berdoa ini terjadi di tempat kita ini, teman-teman, di image ini, teman-teman. Ya, jadi kita
kita tidak hanya eksklusif untuk pribadi kita, tapi saya berdoa betul-betul orang datang ke sini ngalami Tuhan, yang ngalami pencurahan Roh Kudus. Ya, tidak harus dikotbahi ya, itu pujian penyembahan udah ya betul-betul mengalami Tuhan mereka setiap hari loh, doa ibadah loh. Tadinya hanya seminggu sekali setiap Rabu, akhirnya jadi setiap hari karena mereka haus banget sama Tuhan, haus banget ketemu Tuhan. Saya berdoa teman-teman ya, Image Impactors di tempat ini menjadi generasi yang berdoa. Mari jangan hanya jadikan doa sebagai permohonanmu saja, jadikan doa hanya sebagai permintaanmu saja, minta sama Tuhan, minta ini sama Tuhan, tapi jadikan doa sebagai gaya hidupmu, kebiasaanmu ya, sebagai langkah untuk mengucap syukur, sebagai langkah untuk penyembahanmu. Karena Tuhan sayang sama teman-teman. Tuhan buktikan kasih-Nya di kayu salib yang kita rayakan pengorbanannya setiap minggu pertama melalui tubuh dan darah Yesus, melalui perjamuan kudus. Saya percaya kita diubahkan ya melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita ingat bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Kita ingat bahwa Yesus bangkit untuk kita. Yesus disalib untuk kita. Karena apa? Yesus sayang sama kamu teman-teman. Yesus sayang sama kamu. Selamat hari Minggu Impactors. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang tim pujian penyembahan bisa bersiap. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita memuji dari awal. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari dengan sungguh katakan dengan iman, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa.
pada sore malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap pribadi tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siapkan hati, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Teman-teman siapkan hosti dan anggurnya. Ya, kita percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus telah tercurah di atas kayu salib. Setiap kita yang menerima tubuh dan darah Yesus mengalami pembaharuan hidup. Setiap kita yang mengalami Tuhan, saya percaya hidup kita pasti diberkati. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa setiap yang tangan kita adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah, tertumbang, tertikam di atas kayu salib, dipaku sebagai perjanjian yang baru dan kekal, sehingga setiap kita diberikan keselamatan tubuh, jiwa, roh, hidup yang kekal, sempurna, disempurnakan sebagai warga surga. Kami tolak setiap hal yang jahat atas hidup kami, atas setiap masa depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala kelemahan, kutuk, kegagalan, sakit, penyakit, segalanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Setiap kita yang percaya dan mengaminkan hosti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita terima dengan penuh rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26, demikian juga ia mengambil cawan, sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Oleh darahnya kita dimaterai jadi warga surga, oleh darahnya kita jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Kita percaya bahwa oleh darah anak domba Allah kita mengalami kasih yang mula-mula, hidup dalam pertobatan, tidak hidup dalam dosa, tidak hidup dalam kenajisan, tidak hidup dalam kutuk. Setiap kita percaya bahwa kuasa-kuasa gelap dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kami diampuni melalui darah Yesus, kami disembuhkan, kami dibenarkan, dan kami disayang Tuhan. Oleh peluru Yesus kemana kami melangkah, kami dijaga malaikat, jauh dari setiap celaka, jauh dari setiap mara bahaya. Dan oleh darah Yesus kami sehat, kami pandai, kami berprestasi, kami punya masa depan yang cerah bersama Tuhan. Percayakah saudara-saudara dan mengaminkan anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Mari dengan penuh rasa hormat kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas tubuh dan darah Yesus telah tercurah bagi kami, sehingga kami Tuhan mengalami, merayakan kepengorbanan-Mu Tuhan hari ini Tuhan, biar tidak menjadi ritual rutinitas di minggu pertama di awal bulan, tapi sungguh kami mengingat pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap kami mengalami Engkau, setiap kami akan menjadikan doa ini sebagai gaya hidup kami, doa sebagai nafas kami Tuhan, karena kami adalah generasi-generasi yang mau berdoa. Makasih Bapa yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau menyayangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Teman-teman duduk dulu, saya ada satu pengumuman yang sangat penting. Ya, kita ingatkan kembali ya bahwa pada tanggal bulan depan, bulan Juli ya, tanggal 8 sampai 10 ya, ada image conference ya di MDC Jakarta ya, dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Ada Kak Tommy Simanjuntak ya, Kak Jeffrey Kurniawan, Yosua Abraham, Josie Keral, Pak Bambang Wijaya,
Pak Bambang Wijaya ini salah satu founder dari gereja ini, GKPB. Ya ada Leni Lukito Budiarjo, ya pendetanya MDC Jakarta. Ya Michael Wijaya, Frank Kuncoro, Jeremy Rim, dan juga Josia Iwan Wahyudi. Ya ini Joshua Iwan Wahyudi. Ya saya yakin ya teman-teman ini dipilih berdasarkan ya orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang betul-betul dipakai sama Tuhan secara luar biasa. Ya jadi teman-teman ketika bersedia untuk mengikuti ini, teman-teman akan mendapatkan subsidi dari gereja 50%. Ya harusnya 1 juta rupiah, tapi menjadi 500.000 ya per orang. Ya jadi teman-teman ya saya berharap ya ada yang mau secara inisiatif itu ya mendaftar, ya bisa hubungi PK-nya, bisa hubungi koordinator Kadiana, ya kita bisa ikut acara ini ya untuk bisa ngalamin Tuhan. Ya saya pernah ikut Image Conference dah 2000 berapa itu ya sama Kristi sama siapa itu anaknya Tante Lisna itu saya ikut ya 2 kali di Bogor sama di Bandung. Nggak menyesal ya, habis-habisan ya ketemu sama orang-orang baru, ya image dari kota lain, punya kenalan baru, ya punya channel baru teman-teman. Ya saya percaya teman-teman kalau ikut acara ini tidak akan rugi. Ya 500.000 ini ya kita tetap bebankan ke teman-teman supaya teman-teman ya juga tidak menganggap acara ini gratisan. Ya artinya teman-teman berusaha nabung dari sekarang ya supaya bisa ngumpulin sampai 500.000. Ya sekali lagi saya membuka kesempatan, saya membuka selebar-lebarnya. Ya kalau ada yang berminat ya bisa menghubungi WA ke saya atau ke pemimpin kesannya. Ya demikian informasi yang dapat kami berikan. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa terima berkat Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan begitu baik hari ini, untuk selama-lamanya Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Bapa, cinta kasih dari Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dari sayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you.